Kim Jong-un mualaf antara fakta, fantasi, dan keinginan tersembunyi netizen. Beberapa waktu terakhir, jagat maya Indonesia dihebohkan dengan kabar yang tak kalah sensasional dibandingkan teori konspirasi tentang bumi datar atau Illuminati, yakni klaim bahwa pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un, telah memeluk Islam dan menjadi mu'alaf setelah kunjungannya ke Indonesia. Sebuah berita yang, kalau benar terjadi, mungkin akan lebih mengguncang dunia daripada jatuhnya Uni Soviet atau bubarnya The Beatles. Namun, sebelum kita bersorak-sorai mengundang Kim Jong-un ke acara tablik akbar, ada baiknya kita menyelidiki dulu. Apakah kabar ini adalah sebuah fakta atau sekadar harapan netizen yang terlampau tinggi? Sebelum lanjut, semoga yang like, komen, dan subscribe dilancarkan rezeki dan diberi nikmat sehat yang luar biasa. Asal-usul kabar sensasional, mu'alaf di tangan ulama Indonesia. Kisah luar biasa ini pertama kali muncul di sebuah kanal YouTube yang gemar menyebarkan berita-berita fantastis, kadang lebih fiksi daripada novel-novel Dan Brown. Dalam video yang beredar, dinarasikan bahwa Kim Jong-un datang ke Indonesia secara diam-diam dan bertemu dengan seorang ulama ternama. Pertemuan itu, katanya, membuka mata dan hati sang pemimpin untuk menerima Islam sebagai jalan hidupnya. Narasi ini, tentu saja, sangat menarik bagi banyak orang. Bagaimana tidak? Seorang pemimpin diktator dari negara yang nyaris menutup diri dari dunia luar, yang dalam sejarahnya selalu menolak pengaruh asing, tiba-tiba tersentuh oleh dakwah dan memutuskan untuk bersyahadat. Ini bagaikan melihat Vladimir Putin pensiun dari dunia politik dan menjadi seorang YouTuber mukbang. Bukan tidak mungkin, tapi sungguh sulit dipercaya. Sayangnya, setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata berita ini tidak memiliki bukti yang kuat. Tidak ada satupun sumber berita resmi baik dari Korea Utara, Indonesia, maupun media internasional yang mengonfirmasi kabar ini. Bahkan, tidak ada catatan bahwa Kim Jong-un pernah berkunjung ke Indonesia dalam waktu dekat. Lembaga cek fakta seperti Tempo, Kompas, dan Antara pun turun tangan. Mereka menemukan bahwa video yang menampilkan Kim Jong-un mengucapkan syahadat ternyata adalah hasil manipulasi digital. Dengan kemajuan teknologi kecerdasan buatan AI, siapa saja bisa dibuat terlihat sedang mengucapkan sesuatu yang tidak pernah mereka katakan. Seperti halnya deepfake Joe Biden yang berkampanye di TikTok dalam bahasa Indonesia. Jadi, apakah Kim Jong-un benar-benar mu'alaf? Sepertinya tidak. Apakah ini sekadar harapan para netizen yang ingin melihat perubahan besar dalam sejarah dunia? Kemungkinan besar, iya. Korea Utara, agama, dan kenyataan yang tidak bisa ditolak. Untuk memahami mengapa berita ini terdengar tidak masuk akal, kita perlu melihat bagaimana Korea Utara memperlakukan agama. Negara ini secara resmi menganut ateisme negara dengan ideologi Juche, sebuah sistem yang menempatkan kemandirian nasional dan pemujaan terhadap keluarga Kim sebagai pusat kehidupan rakyatnya. Pemerintah Korea Utara tidak hanya mengontrol ekonomi dan politik, tetapi juga kepercayaan dan keyakinan warganya. Di Korea Utara, mempraktikkan agama secara terbuka bisa berujung pada hukuman berat, bahkan penghilangan paksa. Sebuah laporan dari Human Rights Watch menyebutkan bahwa umat beragama di negara tersebut kerap mengalami pengawasan ketat, dan yang kedapatan memiliki kitab suci bisa dijatuhi hukuman berat. Lalu, jika warganya saja tidak bebas beragama, bagaimana mungkin pemimpinnya justru masuk Islam secara terbuka? Ini bagaikan melihat seorang chef terkenal yang mengkampanyekan hidup sehat, tapi diam-diam makan gorengan setiap hari sangat tidak konsisten. Fenomena netizen dan keinginan untuk melihat tokoh besar berubah. Terlepas dari fakta bahwa berita ini hanyalah hoaks belaka, ada hal menarik yang bisa kita pelajari dari fenomena ini. Mengapa begitu banyak orang ingin percaya bahwa Kim Jong-un telah menjadi mu'alaf? Fenomena ini sebenarnya tidak baru. Sebelumnya, ada banyak kabar serupa yang mengaitkan tokoh-tokoh terkenal dengan Islam, mulai dari Michael Jackson yang diam-diam masuk Islam, yang kemudian terbukti tidak benar, hingga Ratu Elizabeth II yang konon memiliki keturunan Nabi Muhammad, sebuah klaim yang bahkan membuat para sejarawan mengerutkan dahi. Keinginan melihat tokoh besar dunia memeluk Islam mungkin berakar pada dua hal. Pertama, kebanggaan identitas umat muslim di seluruh dunia ingin melihat Islam semakin diterima secara global, termasuk oleh figur-figur berpengaruh. Kedua, narasi dakwah yang sukses. Ada harapan bahwa semakin banyak tokoh dunia yang masuk Islam, semakin besar pula pengaruh agama ini dalam percaturan politik dan budaya dunia. Namun, alih-alih fokus pada berita hoaks semacam ini, mungkin lebih baik kita memusatkan perhatian pada dakwah yang nyata dan berbasis fakta. Islam tidak perlu diakui oleh seorang diktator untuk tetap menjadi agama yang besar dan memiliki dampak positif bagi dunia. Jadi,
Kesimpulannya adalah, mualafnya Kim Jong-un hanyalah fantasi netizen. Setelah semua fakta yang dikumpulkan, satu hal menjadi jelas. Berita Kim Jong-un masuk Islam hanyalah hoaks belaka. Tidak ada bukti, tidak ada saksi, dan tidak ada pernyataan resmi dari pihak yang bersangkutan. Namun, fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh media sosial dalam membentuk opini publik. Bahkan, ketika berita tersebut tidak memiliki dasar yang kuat. Oleh karena itu, sebagai masyarakat yang cerdas, kita harus lebih kritis dalam menerima informasi, terutama jika terdengar terlalu luar biasa untuk menjadi kenyataan. Jadi, untuk saat ini, sebaiknya kita simpan dulu undangan tablik akbar untuk Kim Jong-un. Karena sepertinya dia masih lebih sibuk dengan urusan nuklir dan propaganda negaranya daripada mempelajari rukun Islam.